تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan sebelum ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang pentingnya sifat malu, ya, baik malu kepada Allah, malu kepada manusia, dan malu kepada diri sendiri. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa malu itu bagian dari iman. Tanda iman kita baik adalah kita memiliki rasa malu baik kepada Allah maupun kepada manusia. Baik, sekarang kita masuk bab yang ke-36 yaitu al-khamru, tentang minuman keras atau khamr. Baik, khamr kita bahas dulu pengertian khamr, Bapak Ibu. Khamr itu satu akar kata dengan khimar, pakai kho ya. Kalau pakai ha, himar, artinya keledai. Kalau pakai kho, khimar, artinya jilbab. Jadi khimar dengan khamr itu satu akar kata. Kenapa disebut jilbab? Karena dia menutupi. Kalau jilbab itu tidak menutupi, maka tidak bisa disebut khimar. Jamaah rahimakumullah. Misalnya kepalanya tertutup tapi dadanya terbuka, itu bukan khimar. Khimar itu pakaian yang menutupi aurat seorang perempuan. Kenapa minuman itu disebut khamr?
karena minuman itu menutup akal. Ya, bikin orang ngeflay, bikin orang mabuk, kemudian bikin orang tidak sadar. Karena akalnya tertutup, maka minuman itu disebut khamr. Jadi itu pengertian khamr secara bahasa. Kemudian pada zaman dahulu, jamaah rahimakumullah, khamr itu dibuat dari perasan anggur. Jadi anggurnya diperas, kemudian difermentasi. Ada di antara mereka yang dipendam di dalam tanah. Semakin lama dipendam, maka semakin nikmat rasanya. Ya. Kemudian sedangkan pengertian secara istilah, khamr itu segala sesuatu yang memabukkan, baik benda cair maupun padat, baik sedikit maupun banyak. Terbuat dari apa saja? Apakah dari anggur, dari kurma, dari gandum, dari apa saja? Kalau sesuatu itu dapat memabukkan, maka sesuatu itu disebut dengan khamr. Kalau disebut khamr berarti hukumnya haram dan termasuk najis. Ya. Baik, di sini ada beberapa firman Allah mengenai khamr. Ada 4, Bapak Ibu. Dan 4 ayat ini menunjukkan tahapan larangan khamr. Jadi khamr ini pada masa jahiliyah di Arab, Bapak Ibu, itu minuman favorit. Bahkan mereka lebih suka minum khamr dibandingkan minum air putih. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Sama seperti orang yang terkadang lebih suka minum kopi dibandingkan minum air putih. Jadi habis makan bukan minum air putih, tapi langsung minum kopi. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kopinya lebih disenangi daripada air putih, Bapak Ibu. Nah, dulu orang Arab jahiliyah yang paling disenangi oleh mereka adalah khamr. Ya. Sehingga mereka memfermentasi anggur supaya menjadi khamr. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu larangan khamr untuk mereka ini sifatnya bertahap, tidak langsung dilarang. Kalau langsung dilarang, mereka tidak akan meninggalkan khamr. Ya kan? Karena khamr ini minuman kesukaan mereka. Ya. Nah, ayat pertama tentang khamr ini tidak mengandung atau belum mengandung larangan, yaitu surah An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kalian buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi ayat ini masih belum ada larangan untuk minum khamr. Jemaah rahimakumullah. Ya. Allah hanya mengatakan dari kurma dan anggur kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan. Ya. Kemudian tahapan yang kedua, mulai ada anjuran untuk menjauhi khamr dan menjauhi judi. Ya. Karena khamr itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 219. Ya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka para sahabatmu Muhammad bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Gimana status khamr ini, dilarang atau tidak? Ternyata di dalam ayat ini hanya bersifat anjuran saja untuk meninggalkan khamr. Masih belum ada larangan secara tegas. Maka Allah menjawab, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah dalam khamr dan judi itu terdapat keburukan yang besar dan ada juga manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi lebih baik ditinggalkan karena lebih banyak mudaratnya daripada
manfaatnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini ada dua hal yang dilarang, yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Pertama apa? Khamr. Yang kedua judi, Bapak Ibu. Nah, judi itu banyak macamnya ya. Judi itu banyak macamnya, dan judi juga merupakan dosa besar, karena ketika Allah menyebut khamr, Allah juga menyebut judi. Jamaah rahimakumullah. Ya. Gini ya, kaidah yang harus panjenengan pahami. Segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian dalam suatu akad atau transaksi atau muamalah itu namanya judi. Ya, segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Ya, misalnya panjenengan beli sesuatu, tapi sesuatu itu belum pasti. Pasti ada, belum pasti ada. Jamaah rahimakumullah. Hanya diperkirakan saja. Ini juga termasuk dalam kategori judi. Jamaah rahimakumullah. Hukumnya haram. Ya. Jadi jual beli atau transaksi seperti itu tidak boleh. Ya. Kemudian termasuk juga judi, Bapak Ibu, kupon undian. Panjenengan beli kupon, nanti yang nomornya kena sama itu dapat hadiah mobil, dapat hadiah kulkas, kipas angin. Itu juga termasuk judi, karena uang kupon itu digunakan untuk beli hadiah. Dan siapa yang menang, siapa yang kena, dialah yang dapat hadiah. Ini judi. Jamaah rahimakumullah. Ya, kecuali kuponnya tidak beli, gratis dibagikan. Ya. Kemudian pertaruhan dalam olahraga juga judi. Ya, jadi masing-masing peserta diminta untuk bayar uang pendaftaran. Nah, uang pendaftaran itulah nanti yang digunakan untuk membeli hadiah dan sebagai hadiah. Siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan hadiah. Adapun yang kalah, uang pendaftaran itu habis, angus, Bapak Ibu. Itu juga termasuk judi. Misalnya lomba hafalan Quran 10 juz. Judulnya lomba hafalan Quran. Tapi bayar pendaftaran berapa? 200.000. Nanti uang pendaftarannya ketika dia tidak menang tidak bisa kembali. Untuk apa uang pendaftaran itu? Salah satunya untuk membeli hadiah. Ya kan, untuk sebagai hadiah. Ini termasuk judi. Apalagi kalau panjenengan jelas menjagokan salah satu dari dua peserta. Misalkan Indonesia versus siapa. Nah, itu panjenengan pilih Indonesia. Kalau menang panjenengan dapat uang banyak, kalau kalah maka panjenengan rugi banyak. Itu juga jelas judi. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk yang sesuatu yang mengandung unsur tidak pasti itu apa? Asuransi. Ya, pasti nggak asuransi itu? Tidak pasti, Bapak Ibu. Sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian itu disamakan dengan judi. Jamaah rahimakumullah. Maka hukumnya haram. Jadi fatwa ulama modern, asuransi itu termasuk judi. Ya. Termasuk judi yang sedang ngetren sekarang ini judol, judi online. Jamaah rahimakumullah. Ya kan, dipakai slot. Nah, itu pakai slot itu termasuk haram, Bapak Ibu. Ya, tinggalkan judi. Karena judi ini tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah panjenengan telah ditipu oleh broker. Ya. Pertama mungkin dibuat menang. Karena manusia itu punya sifat tamak, Bapak Ibu. Lama kelamaan semua duitnya dipasang. Setelah duit yang dipasang itu banyak, baru sama broker dibuat kalah. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi judi di bursa itu juga termasuk perbuatan yang haram ya. Trading, apalagi itu. Trading apa macam-macam itu namanya. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada sertifikat MUI itu abal-abal, itu bukan dari MUI. Itu hanya akal-akalan broker supaya orang mau ikut dalam transaksi itu. Maka judi kata Allah
terdapat itsmun kabir, keburukan yang besar. Jadi ayat ini Bapak Ibu masih belum melarang khamr, hanya anjuran saja untuk meninggalkan khamr, jamaah rahimakumullah. Kemudian khamr mulai dilarang, tapi hanya ketika mau sholat saja, yaitu surah An-Nisa ayat 43. Berarti kalau tidak mau sholat, khamr tidak apa-apa diminum. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, akhirnya para sahabat ketika mau salat mereka tidak minum khamr. Karena ketika mereka sebelum salat minum khamr, akhirnya ketika salat Bapak Ibu, salatnya enggak karu-karuan. Mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini sudah mulai ada larangan minum khamr, tetapi hanya sekedar mau sholat saja. Berarti di luar itu betul nopo-nopo, masih belum dilarang, jemaah rahimakumullah. Kalau sebelum sholat rokokan boleh atau tidak? Yang ini kan sebelum sholat minum khamr, akhirnya ngeflay, dia tidak sadar apa yang dia baca di dalam sholat, jemaah rahimakumullah. Ya, orang sekarang sebelum sholat bukan minum khamr tapi rokokan, ketika mau nyampe masjid baru rokoknya dibuang, jemaah rahimakumullah, sehingga ketika takbir mulutnya bau rokok, Allahu Akbar. Ya, mengganggu orang di sebelahnya, Bapak Ibu. Apakah sholatnya batal? Itu kalau masih ada asap di dalam mulutnya, batal sholatnya. Ya kan, Allah sambil keluar asap dari mulutnya, itu batal, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan itu kurang adab ya, kurang adab. Kalau di Arab Bapak Ibu, orang merokok itu preman. Di Arab itu orang merokok preman, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau di Indonesia justru yang merokok itu kiai. Kiai, ya kan? Coba panjenengan merokok di Arab, pasti dibilang preman. Orang takut untuk dekat sama panjenengan. Ada orang Arab datang ke Indonesia mau beli sesuatu, ternyata yang jualan itu rokok, akhirnya orang Arab itu pergi, nggak jadi karena takut dikira preman, jemaah rahimakumullah. Nah baik, jadi merokok sebelum sholat itu tidak sampai membatalkan sholat Bapak Ibu, kecuali asapnya masih ada ketika dia sholat. Kemudian jemaah rahimakumullah, lanjutan ayat ini, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi sholat dalam keadaan tidak sadar itu tidak sah Bapak Ibu. Misalnya panjenengan ngantuk ketika sholat dan panjenengan tidak sadar apa yang panjenengan ucapkan, itu sholatnya tidak sah, karena sholat ini harus dilakukan dalam keadaan sadar, jamaah rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu siapa yang ngantuk di dalam sholat, hendaklah dia segera menyelesaikan sholatnya. Atau kalau dia ngantuk berat sebelum sholat, maka hendaklah dia tidur terlebih dahulu, kemudian bangun, setelah itu laksanakan sholat. Nabi pernah menegur sahabat ketika sholat malam ngantuk-ngantuk, sampai Nabi berkata, janganlah engkau memaksakan dirimu, karena khawatir ketika kamu berdoa kepada Allah di dalam sholatmu, kamu meminta sesuatu tapi justru kamu meminta sesuatu yang tidak baik, karena kamu tidak sadar apa yang kamu ucapkan di dalam sholat. Kemudian yang keempat, surah Al-Maidah ayat 90. Nah ini mulai dilarang secara tegas khamr, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ansab, menyembelih untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, itu perbuatan rijsun, perbuatan yang kotor, perbuatan najis, min amali syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Subhanallah. Nah, sejak turunnya ayat ini Bapak Ibu, maka khamr dalam kondisi apapun merupakan minuman yang dilarang. Jamaah rahimakumullah. Bahkan orang yang minum khamr dipersamakan dengan perbuatan syaitan. Nah, jadi awalnya belum dilarang, kemudian anjuran untuk meninggalkan, sudah mulai dilarang tapi hanya ketika mau sholat. Yang keempat, dilarang secara total dalam keadaan apapun. Khamr hukumnya haram. Nah, coba kita lihat bagaimana responnya para sahabat ketika khamr dilarang, Bapak Ibu. Ya, disebutkan dalam keterangan, ketika itu sahabat Anas bin Malik, ya, sedang menuangkan khamr untuk beberapa tokoh para sahabat. Di antaranya adalah Abu Ubaidah, Ubay bin Ka'ab, ya. Kemudian ketika sedang menuangkan khamr untuk diminum bersama-sama, waktu itu tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, Bapak Ibu. Lalu dia berkata, innal khamra hurrimat, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Laki-laki itu membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, dan seterusnya. Kemudian sahabat Abu Talha yang merupakan salah satu anggota dalam perkumpulan itu, dia berkata kepada sahabat Anas yang sedang menuangkan khamr ke dalam cangkir, qum ya Anas fa'ahrikha fa'ahraktuha. Wahai Anas, berdirilah engkau, lalu tuangkanlah khamr ini, tumpahkan. Akhirnya sahabat Anas pun berdiri kemudian menumpahkan khamr tersebut, Bapak Ibu. Ini sikap sahabat dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Asal dilarang oleh Allah, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami ikuti. Akhirnya khamr, minuman kesukaan mereka saat itu, dengan sukarela mereka tumpahkan ke tanah. Jemaah rahimakumullah. Dan dikatakan dalam hadis yang lain, ketika khamr sudah tersebar larangannya dan banyak orang-orang yang sudah mengetahui larangan khamr, Bapak Ibu, maka mereka berbondong-bondong keluar membawa khamr yang mereka simpan. Jemaah rahimakumullah, berbondong-bondong. Kemudian mereka menumpahkan di jalan-jalan kota Madinah, sehingga dikatakan dalam suatu riwayat seakan-akan Madinah saat itu banjir dengan khamr. Subhanallah, ya. Ini imannya para sahabat. Imannya para sahabat itu tidak ada pilihan lain ketika dilarang kecuali meninggalkan. Jamaah rahimakumullah. Walaupun mereka masih nyimpan, sudah dikeluarkan oleh mereka, ditumpahkan, Bapak Ibu, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa hikmah tahapan pengharaman khamr? Hikmahnya adalah karena orang Arab saat itu sangat amat senang kepada khamr. Bahkan senangnya mereka melebihi senang mereka daripada air minum, Bapak Ibu. Nah, sehingga apabila langsung diharamkan, niscaya mereka tidak akan meninggalkan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu larangannya bersifat tahap demi tahap. Jamaah rahimakumullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamr laqalu la nada'ul khamr abadan." Seandainya pertama kali turun larangan khamr itu, artinya seandainya ayat Al-Quran itu pertama langsung melarang khamr, maka mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Ya, ini pelajaran untuk kita semua bahwa dalam berdakwah itu harus
melalui tahapan-tahapan. Mulailah dari tahapan yang paling dasar, setelah itu naik lagi, setelah itu naik yang paling berat, Bapak Ibu. Ya kan? Jangan sampai orang baru masuk Islam sudah disampaikan berbagai macam larangan, berbagai macam perintah. Mulai dari yang dasar-dasar dulu. Jadi dalam dakwah itu harus ada tadarruj, ya, urutan-urutan dan tahapan-tahapan, jemaah rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ini yang dilarang bukan hanya khamr, ya, tapi ada 4 perkara yang dilarang oleh Allah bersamaan dengan khamr. Pertama khamr, yang kedua maisir, judi, juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dilarang juga berbarengan dengan khamr yaitu al-ansab, menyembelih hewan untuk berhala, jamanullah. Jadi biasa tradisi orang Arab jahiliyah, apabila mereka berhasil dalam suatu perkara, misalnya perdagangannya berhasil, usahanya berhasil, biasanya mereka menyembelih kambing, kemudian kambing itu disembahkan kepada berhala. Itu juga dilarang. Kemudian termasuk juga larangan dalam ayat ini yaitu al-azlam, mengundi nasib. Azlam itu ngundi nasib dengan panah. Biasa orang Arab melakukan sebelum mereka berpergian jauh. Jadi mereka akan mengundi, jamaah rahimakumullah, apakah perjalanan itu baik atau tidak baik. Mereka meletakkan 3 anak panah. 1 anak panah bertuliskan baik, yang kedua bertulisan tidak baik, yang ketiga tidak ada tulisannya. Maka ketika dicabut yang keluar itu baik, mereka memutuskan perjalanan itu dilakukan dan mereka yakin itu pasti ada kebaikan. Tapi ketika yang muncul itu tidak baik, mereka undi lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali tetap yang muncul itu yang tidak baik, maka mereka tidak melanjutkan atau tidak melakukan perjalanan. Karena berdasarkan hasilnya dari undian itu menunjukkan tidak baik. Nah, ini tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi mengundi nasib, menentukan ini hari baik atau tidak, ini ini baik atau tidak, ditentukan dengan cara diundi, ini tidak boleh. Dan ini termasuk haram, jemaah rahimakumullah. Kalau kita ingin menentukan baik atau tidak, ingin mengetahui baik atau tidak, Nabi sudah mengajarkan. Caranya gimana? Caranya sholat istikharah. Istikharah itu ada 2 macam, ya. Bisa istikharah hanya cukup dengan berdoa saja. Ya Allah, berikanlah petunjuk mana yang terbaik. Cukup, ini termasuk istikharah. Yang kedua, istikharah itu bisa dengan sholat 2 rakaat baik siang maupun malam, tapi lebih utama malam. Kemudian setelah itu minta petunjuk kepada Allah. Maka biasanya Allah datangkan petunjuk dalam mimpi. Tapi hasil istikharah itu tidak selalu melalui mimpi, Bapak Ibu. Terkadang Allah buat hati kita yakin seyakin-yakinnya untuk memilih perkara tersebut. Dan itu biasanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika orang Arab saat itu menentukan dengan cara mengundi, sedangkan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk melakukan sholat istikharah. Ketika mereka mau berpergian jauh, mau ke negeri Syam, negeri Yaman, mereka tidak tahu ini perjalanan baik atau tidak, ada bahaya atau tidak, maka Nabi menyarankan mereka untuk sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau bingung, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada pilihan lain kecuali hanya itu saja, ya nggak usah istikharah. Ya kan? Kecuali ada pilihan yang lain antara si A atau si B, ya kan? Atau ada pilihan lagi yang ketiga si C misalnya, maka ini perlu istikharah, jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau panjenengan tidak bisa istikharah sendiri, coba minta istikharahkan kepada orang tua dan minta istikharahkan kepada guru. Karena guru, ulama, orang-orang soleh itu istikharahnya mustajab dan cepat. Jadi cepat kelihatan hasilnya. Kalau kita istikharah ini lama mau kelihatan. Malam ini istikharah belum ada kelihatan sama sekali, masih bingung, besok perlu istikharah lagi sampai panjenengan yakin dikasih petunjuk sama Allah, baru selesai istikharahnya.
Sedangkan orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, sekali saja istikharah udah muncul hasilnya, Bapak Ibu. Ya, apalagi orang tua kepada anak ya. Itu kalau udah ibu istikharah untuk anaknya, jemaah rahimakumullah, itu cepat sekali munculnya. Ya. Maka kalau kita bingung dalam hidup ini karena banyak sekali pilihan, maka atasilah dengan istikharah. Kalau kita tidak bisa istikharah sendiri, minta istikharahkan kepada guru atau kepada orang tua, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan istikharah guru itu luar biasa. Saya sudah merasakan ya. Saya ke Malang ini juga hasil istikharah guru saya. Ya, awalnya saya nggak ingin ke Malang. Awalnya saya ingin ke Yaman, jemaah rahimakumullah. Jadi lulus SMA di pondok saya di Kalimantan, saya pengen ke Yaman. Tapi ternyata qadarullah di Pontianak itu nggak ada tesnya, harus ke Jawa. Maka guru saya pun istikharah apa di mana yang terbaik untuk sebagai tempat pendidikan pondok dan seterusnya. Nah ternyata muncul satu pondok muncul. Saya diantarkan sama guru saya ke pondok itu. Kemudian jemaah rahimakumullah nyampe pondok sampai 2 hari 3 hari saya telepon guru saya. Kiai kok nyadikan pondok kayak gini. Jadi saya nggak betah di pondok itu, Bapak Ibu. Saya nggak betah sama sekali di pondok itu. Tapi jawaban Kiai, sudahlah kamu di situ aja, pasti ada hikmahnya. Subhanallah. Jadi awalnya saya sempat tidak terima dengan pilihan itu. Tapi Kiai jemaah rahimakumullah selalu bilang, sudah kamu di situ pasti ada hikmahnya. Ternyata benar jemaah rahimakumullah, ada banyak sekali hikmah kebaikan yang saya rasakan. Termasuk juga bertemu dengan panjenengan semua ini. Ini hikmah dari istikharahnya guru, Bapak Ibu. Ya kan? Di pondok itu Masya Allah banyak sekali hikmahnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi artinya apa? Jangan melakukan melihat nasib dengan cara mengundi. Tapi lihatlah bagaimana yang terbaik atau tidak itu dengan sholat istikharah. Tapi kalau mengundi untuk menentukan betul nopo-nopo, Bapak Ibu. Yang tidak boleh kan mengundi nasib. Tapi kalau untuk menentukan tidak apa-apa. Karena ini pernah dilakukan oleh para nabi, oleh ulama, ya kan. Misalnya nabi yang melakukan undian siapa? Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Waktu beliau lari dari kaumnya, kemudian beliau masuk ke sebuah kapal. Kapal itu muatannya sangat banyak sehingga harus ada seseorang yang dilemparkan ke lautan. Akhirnya diundi untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke lautan, jemaah Allah. Nah dalam undian itu yang muncul adalah namanya Nabi Yunus. Nah, dilihat Nabi Yunus ini orang baik, jadi wajahnya itu wajah baik. Akhirnya mereka tidak memutuskan Nabi Yunus, mereka undi lagi sampai 3 kali, yang muncul selalu namanya Nabi Yunus. Maka mau tidak mau mereka melemparkan Nabi Yunus ke dalam lautan, jemaah rahimakumullah. Dan saat itu beliau disambut oleh ikan besar. Ya, beliau berada di perut ikan selama 40 hari 40 malam. Jemaah rahimakumullah. Kok hidup, makannya pakai apa? Nah, itu bagian daripada mukjizat, Bapak Ibu. Beliau baru bisa keluar dari perut ikan itu setelah berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya kata Nabi, siapa yang mengalami suatu kesulitan lalu dia berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi Yunus, maka Allah akan hilangkan kesulitannya. Ya. Ini bolehnya mengundi untuk menentukan. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah mengundi. Yang diundi oleh beliau adalah istri-istrinya. Jadi sebelum beliau berangkat untuk perang atau berangkat untuk melakukan perjalanan jauh, beliau selalu mengundi di antara istrinya siapa yang berhak untuk ikut, Bapak Ibu. Diundi. Kadang yang muncul namanya Aisyah, kadang yang muncul namanya Hafsah, kadang yang muncul namanya Maria. Pokoknya Nabi kemana-mana selalu bawa istrinya, jemaah rahimakumullah. Apalagi perjalanan jauh. Nah, diundi oleh beliau supaya adil, Bapak Ibu.
Ya, nggak dijadwal. Oh, tahun ini kamu, tahun depan. Karena khawatir nanti yang didahulukan itu merasa yang lainnya tidak lebih diutamakan daripada yang pertama. Jemaah rahimakumullah. Maka lebih baik diundi. Nah, ini boleh Bapak Ibu. Kalau kita kan nggak pernah ngundi ya, karena istrinya cuma satu. Nabi ngundi. Kemudian termasuk juga undian untuk menentukan arisan, siapa yang dapat arisan itu boleh, jemaah rahimakumullah. Ya. Yang tidak boleh adalah mengundi nasib. Ini baik atau tidak, ini bagus atau jelek, lalu diundi, itu tidak boleh. Dan itu termasuk haram sebagaimana khamr. Allah telah mengatakan dalam ayat ini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, ansab, azlam, mengundi nasib itu perbuatan najis, min amali syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan. Jemaah rahimakumullah. Baik. Berarti khamr ini selain haram dia juga najis, Bapak Ibu. Minuman yang haramnya cuma khamr ini. Selain khamr tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak. Apakah sama khamr dengan alkohol? Sama tidak? Khamr dengan alkohol sama atau beda? Sama-sama memabukkan. Cuman bahan dasarnya yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau khamr itu biasanya dari anggur atau dari kurma atau dari gandum, jemaah rahimakumullah. Sedangkan alkohol ini biasanya dari kayu, Bapak Ibu. Nah, sehingga ulama beda pendapat ya. Apakah alkohol itu sama dengan khamr? Kalau sama, berarti hukumnya sama, yaitu haram dan najis. Jadi kalau panjenengan pakai minyak ada kandungan alkoholnya, Bapak Ibu, kalau disamakan dengan khamr, berarti panjenengan tidak sah sholatnya, karena panjenengan dianggap membawa najis. Jemaah rahimakumullah. Pendapat yang kedua mengatakan alkohol dengan khamr itu tidak sama. Ya, ini tentu membutuhkan pengkajian yang lebih dalam lagi mengenai alkohol. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang jelas alkohol dan khamr itu sama-sama sifatnya memabukkan. Kalau kita lihat kaidah secara umum, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu termasuk khamr, berarti alkohol masuk bagian daripada khamr, jemaah rahimakumullah. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan alkohol itu tidak sama dengan khamr. Berarti kalau kita memakai alkohol dalam satu makanan atau dalam satu minyak itu tidak apa-apa, tidak najis, Bapak Ibu, karena tidak disamakan dengan khamr. Tapi lebih aman dan lebih berhati-hati tidak memakai alkohol, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Karena alkohol itu memabukkan atau tidak? Dasarnya alkohol itu memabukkan atau tidak? Nah, kalau memabukkan maka kembali kepada kaidah Nabi, kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu berarti khamr. Nah, baik dia sedikit atau banyak, jemaah rahimakumullah. Ingat ya, khamr ini haram bukan ketika dia memabukkan. Walaupun diminum ternyata tidak memabukkan, jemaah rahimakumullah, itu tetap haram kalau dasarnya adalah khamr. Misalnya panjenengan minum cuman setengah cangkir saja, setengah cangkir kecil, dan panjenengan tidak mabuk, ya, apakah kemudian minuman itu belum haram? Tetap haram, karena dasarnya adalah minuman itu memabukkan, jemaah rahimakumullah. Ini segala minuman yang memabukkan walaupun sedikit, Bapak Ibu, itu termasuk khamr dan hukumnya haram. Jadi khamr ini selain haram, dia juga terkategori sebagai benda yang najis, karena Allah mengatakan rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah
agar kalian beruntung. Jadi kalau kita meninggalkan 4 perkara ini, Allah jamin hidup kita beruntung. Ya. Pertama, tinggalkan khamr. Yang kedua, judi. Yang ketiga, kesyirikan. Yang keempat, azlam, mengundi nasib. Ya. Kalau kita tinggalkan perkara ini, Allah berjanji Allah akan buat kehidupan kita sukses, beruntung, Bapak Ibu. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas hadis-hadis Nabi tentang khamr, sekaligus keburukan-keburukan bagi orang yang meminum khamr. Ya. Baik, seperti biasa kita buka tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minuman anggur yang dijajankan di umum di toko-toko seperti itu hukumnya bagaimana, dan itu apa memabukkan Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman anggur. Ya, bukan anunya, bukan pokoknya anggur itu bukan yang sudah difermentasi. Nah, itu kalau memabukkan termasuk khamr. Apakah memabukkan atau tidak, itu perlu dicoba. Tidak, begini ya, lihat sertifikatnya. Ada sertifikatnya itu, maksudnya ada labelnya. Ada label halal, berarti dia tidak memabukkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Mabuk dengan memabukkan ini beda, Bapak Ibu. Kalau mabuk itu memang pembawaan orangnya. Kalau memabukkan memang benda itu memang bikin orang mabuk. Misalnya naik mobil, kan ada orang naik mobil ini mabuk. Apakah naik mobil itu haram? Karena kan kaidahnya segala sesuatu yang memabukkan menjadi haram. Ini beda. Mabuk kalau naik mobil itu bukan mabuk yang seperti minum khamr. Mabuk karena minum khamr itu hilang akal, ngefle, Bapak Ibu. Ya kan, bukan pusing tapi ngeflay, jemaah rahimakumullah. Jadi dia merasa orang yang paling kaya, hutang-hutangnya dia lupakan. Kemudian dialah orang yang paling bahagia hidup di dunia. Itu kata teman saya begitu. Ya, saya enggak pernah, alhamdulillah tidak pernah minum khamr, jemaah rahimakumullah. Kemudian kalau mabuk di mobil itu bukan mabuk seperti khamr, itu mabuk karena pusing, masuk angin. Jemaah rahimakumullah, jadi beda ya. Jangan sampai salah memaknai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau minuman yang terbuat dari anggur itu ternyata memabukkan, berarti dia khamr. Kalau khamr maka haram. Kalau tidak memabukkan walaupun dari anggur, Bapak Ibu, maka dia belum terkategori sebagai khamr. Jemaah rahimakumullah. Jus anggur. Kemudian susu rasa anggur dan seterusnya. Selama tidak memabukkan, tidak masalah. Ya. Wallahu taala alam. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tadi yang disampaikan terkait dengan anggur, kalau hukum formil anggur itu tidak dilarang karena itu masuk dalam golongan C. Namun demikian, anggur itu pun sebetulnya ada kadar alkoholnya tapi sedikit. Mungkin karena sedikit itu sehingga diperbolehkan untuk diedarkan. Kalau terkait dengan memabukkan atau tidak, kalau menurut saya bagaimana cara mengkonsumsinya. Bisa saja orang yang meminumnya satu sloki karena tidak biasa itu bisa mabuk. Ini menurut saya. Terima kasih. Itu yang kedua berkaitan dengan masalah judi, ya. Tadi disinggung salah satunya adalah asuransi, di mana segala sesuatu yang sifatnya tidak pasti itu bisa dikategorikan bukan judi atau diharamkan. Dan juga disinggung asuransi, karena tidak pasti kalau yang saya tangkap tadi. Mohon izin Ustaz, pada umumnya untuk asuransi
salah satu misal asuransi katakan kesehatan atau asuransi anak sekolah itu sudah ada hitungan, sehingga kalau katakan saya ikut asuransi untuk anak saya sekolah katakan 5 tahun, itu bisa dihitung begitu 5 tahun dapat sekian, berarti pasti. Itu pasti. Yang saya tanyakan di sini, yang bagaimana yang bisa dikategorikan itu diharamkan karena tidak pasti. Karena pada umumnya asuransi bunga itu melalui hitung-hitungan. Yang kedua, masyarakat di Indonesia atau manusia di dunia ini kebanyakan memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Dilengkapi dengan surat-surat. Juga ada STNK, BPKB, termasuk SIM. Yang perlu diketahui dan sudah kita ketahui bahwa kalau terjadi kecelakaan kita ditanggung oleh asuransi. Termasuk juga SIM itu ada asuransinya. Pertanyaannya, bagaimana hukum asuransi baik yang ada pada saat kecelakaan atau yang dipertanggungkan di dalam surat mengemudi itu, termasuk tadi yang asuransi jiwa lah katakan. Terima kasih. Baik, ya. Yang pertama tadi mengenai alkohol ya. Sedikit. Alkohol kalau disamakan dengan khamr, Bapak Ibu, berarti walaupun sedikit tetap hukumnya haram. Ya, karena dia dikatakan haram itu pada dasarnya dia memabukkan. Walaupun ada orang minum ternyata tidak mabuk, itu tetap haram. Ya. Itu kalau alkohol disamakan dengan khamr. Tapi kalau alkohol tidak sama dengan khamr, jelas ini beda hukumnya, jemaah rahimakumullah. Kemudian sama dengan apa saja kalau dasarnya haram itu walaupun sedikit tetap haram. Apa saja ya. Misalnya daging babi, walaupun hanya sedikit secuil saja, satu potong, satu suap, itu tetap hukumnya haram, jemaah rahimakumullah. Yang kedua mengenai apa tadi? Asuransi. Begini ya, ada asuransi syariah. Asuransi syariah itu yang takaful. Takaful itu sifatnya menanggung, Bapak Ibu. Jadi uangnya tidak berkurang, jemaah rahimakumullah. Jadi yang dia simpan itu tidak berkurang. Nanti ketika tidak terjadi apa-apa, uangnya dikembalikan sesuai yang dia berikan kepada pihak asuransi. Ini namanya takaful, jemaah. Ini boleh, ya. Tapi kalau uang itu pertama uang itu tidak kembali, cuman ketika kita ada apa-apa kita dapat asuransi lebih dari apa yang kita berikan kepada pihak asuransi, jemaah rahimakumullah, itulah yang saya maksud sesuatu yang tidak pasti, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau BPJS itu ya, ini gampangannya BPJS. Orang itu pasti sakit atau tidak? Belum tentu kan. Kalaupun sakit belum tentu dia masuk rumah sakit, Bapak Ibu. Ada orang itu punya duit BPJS, jemaah rahimakumullah, dia ikut BPJS kelas 3, kelas 2, kelas 1, tapi nggak pernah masuk rumah sakit sampai sekarang. Langsung masuk kubur. Bapak Ibu. Langsung masuk kubur. Ya kan, kenapa? Ya itu tadi, tahu-tahu meninggal dunia tidak tanpa didahului oleh sakit yang parah, jemaah rahimakumullah. Nah, dari situ sebenarnya ulama sudah membuatkan hukum yang jelas tentang BPJS itu. Dan di situ sebenarnya ada unsur judi di situ karena ada ketidakpastian. Tapi orang yang tidak bisa terlepas dari ini, asuransi ini, jemaah rahimakumullah, ya kan, akhirnya ngambil cara bukan ikut asuransi, tapi ikut membantu negara. Jadi kalau kita nggak pakai duit BPJS kita atau asuransi BPJS kita, itu duit kita itu nanti dipakaikan kepada orang lain, yaitu orang yang BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah, jemaah rahimakumullah. Dan itu dianggap sebagai tolong menolong dalam kebaikan. Nah itu betul nopo-nopo. Ya, tapi sekali lagi kalau kita lihat dari ketidakpastian di situ, itu sudah masuk dalam unsur gharar dan situ hukumnya haram, jemaah rahimakumullah. Ya, baik. Jadi asuransi yang syar'i tidak masalah, ya kan. Takaful tadi yang saya sampaikan itu boleh-boleh saja, Bapak Ibu, ya kan.
Tapi sesuatu yang mengandung di situ ketidakpastian dan uang orang itu menjadi berkurang atau bahkan tidak bisa uang dicairkan, jemaah rahimakumullah. Nah, ini masuk dalam unsur judi, Bapak Ibu. Ketidakpastian ini hukumnya haram. Ya. Paham ya? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah insya Allah belum? Belum ya? Silakan. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah pas? Sudah pas ya. Jelas ya? Ya. Baik. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bahaya khamr. Karena Nabi di dalam hadis ini menyebut khamr sebagai ummul khaba'is, induk dari segala macam dosa. Ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.